Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah minggu ini. Oleh kasih dan kuasa sematalah yang menolong untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah kita ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan, sebab itu tolonglah kami.
berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus lebih menderita untuk kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kimizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku bergaya memujimu selamanya, memujimu selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk Minggu Jubilate ini, tertulis pada 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atasnya dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, Tiada
gunung tinggi dan samudera, di taman beri dekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ingatlah nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada ibadah minggu hari ini di Minggu Jubilate, terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai dengan yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana,
ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online dari HKBP Tanjung Priuk di Minggu Jubilate ini. Minggu Jubilate mengingatkan kepada kita seruan tentang bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorai, mengagungkan kuasa Allah, mengagungkan kuasa Kristus yang telah bangkit dari kematian, yang telah memberikan kepada manusia keselamatan besar. Penyelamatan yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada umat manusia yang berdosa. Inilah yang mengarahkan kita untuk senantiasa bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan begitu sungguh luar biasa kuasanya. Dia bukan hanya mampu memberikan mukjizat, tetapi yang luar biasa, dia juga menyelamatkan dosa manusia. Namun saudara-saudariku yang terkasih, ingatkah kita bahwasanya ketika Yesus berjanji bahwa setelah kepergiannya, maka ia akan mengutus Roh Kudus yang akan menolong dan menghibur orang percaya. Maka demikian juga ketika Yesus pun tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya lagi, maka dia pun memberikan kuasa, memberikan karunia kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya pun dimampukan untuk memberitakan Injil. Karena murid-muridnya pun dipakai untuk memberitakan Injil, dan mereka pun dibentuk oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Allah tetap ada bersama-sama dengan mereka ketika mereka akan memberitakan Injil. Namun ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa kalau kita itu tidak dianggap, kita itu seakan-akan disepelekan? Karena kemungkinan orang menilai kita tidak memiliki kelebihan, tidak memiliki kemampuan dibandingkan dengan orang lain. Sehingga hal seperti ini membuat kita tidak percaya diri untuk menyatakan kemuliaan Allah, ataupun untuk menyatakan bagaimana kebaikan Allah di dalam hidup kita. Ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Merasa kalau dirinya ini tidak pantas, merasa kalau dirinya ini tidak layak, sehingga dia tidak berani untuk menyatakan kalau Allah bekerja, Allah bersama-sama dengan dia. Namun ini yang menjadi suatu acuan buat kita bahwasanya setiap umatnya, setiap kita yang merupakan anak Allah,
Tuhan memakai kita dengan berbagai karunia yang mungkin pasti berbeda dengan orang lain. Dan karunia-karunia ini semuanya Tuhan rancangkan untuk hidup kita. Namun kalau banyak orang yang berkata, kenapa karunia-karunia yang ada pada kita secara khusus para pelayan-pelayan gereja saat ini tidak sama seperti bagaimana yang ada di kisah para murid-murid Tuhan Yesus dulunya. Ketika mereka mampu menyembuhkan, ketika mereka mampu untuk memberikan mukjizat yang daripada Tuhan, sama seperti yang Yesus lakukan kepada orang banyak pada saat itu. Melalui firman Tuhan hari ini kita melihat bahwasanya kuasa Roh Kudus memakai setiap orang dengan berbagai caranya sendiri, bukan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi semuanya sudah dipikirkan oleh Allah, sudah dirancang oleh Allah. Sehingga kalau kita melihat di dalam nats kita pada minggu hari ini, ketika Tabita ataupun Dorcas, seorang yang baik hati, memberi banyak bantuan kepada orang lain, ketika dia meninggal, maka banyak orang yang bersedih. Ketika dia meninggal, bayangan dari orang banyak tidak akan mungkin dia bisa bangkit kembali. Namun peristiwa besar terjadi ketika pada saat itu Petrus melewati tempat itu, melewati daerah itu. Kita semua tahu, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, Petrus merupakan salah satu yang dipakai oleh Allah, diubahkan oleh Roh Kudus. Padahal kita semua tahu ketika peristiwa Yesus akan disalibkan, dia 3 kali menyangkal Yesus. Tapi ternyata melalui kuasa Roh Kudus dia dipakai, dia diubahkan. Memang Petrus bukanlah orang yang sempurna, karena dia pernah menyangkal Yesus. Ia juga pernah ingin menghalangi Yesus pergi ke salib. Karena kita tahu kalau Yesus tidak pergi ke salib, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kita semua tidak akan diselamatkan dari dosa. Dan dia pernah berusaha menghalangi Yesus untuk disalibkan. Namun berkat pengampunan yang diberikan oleh Yesus, Petrus mau memberi dirinya dipakai oleh Roh Kudus untuk melayani ke berbagai tempat. Dan pada saat itu dia sampai di kota Yope. Di Lida, Petrus menjadi berkat bagi Eneas yang telah lumpuh selama 8 tahun. Petrus juga menjadi berkat bagi masyarakat di sana, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan yang sejati. Jadi kita melihat ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, Petrus yang tadinya merupakan seorang murid Yesus, ketidaksempurnaannya, ketika dia pernah menyangkal Yesus, ketika dia pun pernah memiliki rencana untuk menghalangi Yesus di dalam peristiwa jalannya ke kayu salib. Namun melalui Petrus yang tidak sempurna itu tadi, Tuhan melalui Roh Kudusnya bekerja mengubahkan dia. Sehingga dia pun diberikan karunia yang sama seperti Yesus. Namun kita melihat bagaimana ketika Petrus datang ke rumah Tabita, dan pada saat itu dia bersama-sama mereka di rumah itu, ada satu hal yang menarik. Ketika dia pertama sekali sampai di sana, dia pun berdoa. Dia berdoa kepada Tuhannya. Kita membaca itu di ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Apa yang ingin kita lihat dari sini, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih? Sebelum Petrus
akan membangkitkan Tabita, pertama sekali dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan. Dari sini kita melihat bahwasanya peristiwa ketika Petrus yang sama seperti Yesus pernah membangkitkan orang dari kematiannya, ada perbedaan besar yang terjadi. Karena ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu atas namanya sendiri. Tetapi ketika Petrus akan membangkitkan Tabita dari kematiannya, Petrus pertama sekali berdoa kepada Tuhan, sehingga dia membangkitkan itu atas nama Tuhan. Dari sini kita melihat kemuliaan Tuhanlah yang ingin ditunjukkan oleh Petrus melalui peristiwa kebangkitan Tabita dari kematiannya. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, kita semua pun dipakai Tuhan di dalam berbagai kesempatan, di dalam berbagai sendi kehidupan kita. Yope pun mendapat berkat berupa pengenalan akan Allah melalui pelayanan Petrus. Bahkan di Yope terjadi mukjizat yang luar biasa ketika Dorcas ataupun Tabita yang telah meninggal bangkit kembali. Roh Kudus memakai orang percaya serta membentuk mereka. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, yakinlah kalau Roh Kudus senantiasa bekerja membentuk kita. Kalaupun mungkin kita sering melawan kehendak Roh Kudus, lebih leluasa ataupun lebih kuat melakukan kehendak diri kita sendiri, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia berusaha membentuk kita. Kita juga boleh melihat bagaimana Petrus yang semula kesulitan bergaul dengan orang yang berbeda dengan dirinya, kini bersedia tinggal di rumah orang yang lain, bahkan orang yang tidak pernah dia kenal sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus meyakini bahwasanya kuasa Tuhan ini membangun kehidupan pribadi kita masing-masing. Kuasa Tuhan yang menghidupkan. Ini yang merupakan topik minggu kita hari ini. Mengarahkan kepada kita sama seperti Petrus. Dia melakukan suatu mukjizat sama seperti Yesus, namun dia menggambarkan itu semua adalah karena kuasa Tuhan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kelebihannya, kehebatannya, tapi semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan. Inilah yang patut untuk kita syukuri dan juga menjadi sukacita kita di dalam kehidupan kita. Karena kuasa Allah senantiasa menguatkan kita. Kuasa Allah senantiasa memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan yang dimaksudkannya di sini ketika kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, marilah kita mau untuk dipakai Allah. Marilah kita untuk mau Dia ubahkan, agar kita semakin bersinar di dalam kehendak-Nya, agar kita semakin hidup di dalam pemeliharaannya. Kita melihat di Yope, banyak orang semakin percaya kepada Tuhan karena peristiwa kebangkitan Tabita yang dilakukan oleh Petrus. Banyak orang semakin percaya kepada Allah. Dan pada saat ini pun kita melihat banyak kuasa Allah yang menyertai hidup kita. Kita melihat bagaimana banyaknya kekuatan yang daripada Allah menyertai hidup kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kalaupun mungkin banyak kesulitan yang kita hadapi, kalaupun mungkin kehidupan yang saat ini sedang kita miliki tidak seperti yang kita inginkan, namun yakinlah, saudara-saudariku yang kekasih, kuasa Allah, kuasa Tuhan, itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Jangan kita ragukan akan kuasanya. Dan marilah kita bersama-sama sebagai saksi Kristus. Marilah kita bersama-sama sebagai pengikut Kristus untuk senantiasa mampu memelihara kehidupan kita ini seturut dengan
kehendak Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan marilah kita semakin meyakini kuasanya itu tadi di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi apapun yang saat ini sedang ibu bapak saudara-saudari lakukan, apapun yang ibu bapak saudara-saudari saat ini kerjakan dan rencanakan, yakinlah kuasa Tuhan yang akan memberikan kehidupan yang berkelimpahan atas kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah Bapa, kami mau serahkan ke dalam kuasa nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami untuk melalui setiap pekerjaan, setiap tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam minggu ini kami kembali dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah online ini. Dimanapun saat ini jemaat-Mu berada, ketika mereka bersatu hati datang kepadamu ya Bapa, untuk melakukan ataupun mengikuti ibadah minggu hari ini, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai mereka. Ya Tuhan, di dalam ibadah kami hari ini pun, melalui pujian kami, doa permohonan kami, biarlah semuanya itu semakin memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Firman-Mu yang telah kami dengarkan semakin menguatkan kami dan semakin mempercayai kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, banyaklah hal yang kami jalani di dalam kehidupan kami, juga para jemaat-Mu, di dalam pekerjaan mereka, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Tuhan berikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu, terkhusus kepada para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini pun. Biarlah Tuhan tambahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang menggenapi setiap rencana-rencana dalam kehidupan mereka. Terkhusus berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan berkati mereka untuk menggapai cita-citanya dimanapun itu Bapa, agar semakin bertambah-tambah sukacita di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu juga kami mau serahkan kepada para jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit dan juga mungkin mengikuti ibadah hari ini dari tengah-tengah rumah mereka ataupun dari tengah-tengah rumah sakit atau dimanapun itu Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan buat mereka. Tuhan juga yang berkati proses pengobatan mereka, agar mereka pun mendapatkan kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau saja yang menyertai kami, Engkau saja yang memelihara kehidupan kami, sehingga kemanapun kami melangkah, Tuhan tetap campur tangan di dalam setiap perjalanan kami. Ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa, kami juga mau serahkan gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang berkati setiap pelayanan, setiap jemaat-Mu dan para majelis-Mu, agar semuanya dapat semakin memuliakan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, mudah jiwaku semua, jawab juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Ibu Bapa, saudara-saudari saat ini berada, kami pendeta, majelis, dan para pelayan yang melayani di minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Shalom.